Di awal film, kita diperlihatkan dengan pemeran utama kita yaitu Bambang. Bambang terlihat di dalam perjalanan. Dan sepertinya si Bambang ini ingin pergi ke suatu tempat. Di waktu yang sama, kita diperlihatkan juga dengan seorang anak kecil yang sedang berjalan di rel kereta api. Siapa anak kecil itu? Nanti kalian bakalan tahu siapa anak itu. Dan di waktu yang bersamaan, Bambang menabrak seekor hewan. Lalu anak kecil itu ditabrak kereta api. Gua tahu kalian bingung. Sama, gue juga bingung awal-awal pas nonton film ini. Sabar, oke? Kita lanjut. Di waktu yang berbeda, Bambang mampir ke bengkel untuk membuat mobil yang ketabrak hewan tadi. Lalu Bambang menanyakan sebuah sekolah tunarunggu kepada montir bengkelnya. Dan disinilah kita tahu kalau si Bambang ini adalah seorang guru. Dia dikirim ke sekolah itu untuk mengajarkan seni kepada anak difabel di sekolah itu. Ketika tahu di mana sekolah itu berada, Bambang nggak jadi bikin mobilnya dan langsung berniat pergi ke sekolah itu. Namun sialnya, tiba-tiba Bambang ditabrak dengan seorang cewek yang sedang mabuk. Kita sebut aja namanya Pevita. Mobil Bambang yang tadinya udah rusak, jadi semakin rusak lagi akibat si Pevita ini. Karena merasa bersalah, akhirnya Pevita lah yang mengantarkan si Bambang ke sekolah itu. Sesampainya Bambang di sekolah itu, dia bertemu dua orang anak di tangga. Sebut aja nama mereka berdua, Jessica dan Putri. Ketika Bambang menyapa mereka, si Bambang malah dicuekin sama mereka berdua. Lalu Bambang masuk ke dalam ruang kepala sekolahnya dan berkenalan dengan kepala sekolahnya. Bambang kaget banget ketika tahu kepala sekolah itu kembar, tapi yang satunya cuma guru biasa. Di waktu yang berbeda, kita diperlihatkan dengan si Bambang yang sedang mengajar di hari pertamanya. Dia juga sempat memuji gambar hasil si Jessica. Namun lagi-lagi Bambang cuma dicuekin sama si Jessica. Ketika jam pelajaran sedang berlangsung, tiba-tiba masuk seorang murid laki-laki. Kita sebut aja namanya Rahmat. Bambang menegur si Rahmat karena terlambat masuk. Namun lagi-lagi Bambang cuma dicuekin sama murid dia sendiri. Apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa mereka semua cuekin si Bambang? Dan mengapa wajah si Rahmat itu babak belur? Ntar kalian bakalan tahu jawabannya. Di waktu yang berbeda, terlihat Bambang baru pulang dari sekolah itu. Ketika dia berjalan di lorong sekolah, dia mendengar suara jeritan dari WC. 안에 누구 있어요? Karena curiga, Bambang lalu menghampiri WC-nya dan mau ngebuka pintunya. Namun, tiba-tiba datang satpam yang menegurnya. Bambang mengatakan kepada satpam itu kalau dia mendengar suara aneh di dalam WC. 아니 그렇다고 여자 화장실에 들어가시면 어떡해? 지나가다가 애들이라도 보면 어쩌려고? Tapi satpam itu menjawab dengan ngegasnya kalau di sekolah itu terkadang anak-anak tunarunggu ini memang sering bertingkah aneh. Gue curiga banget di sini karena si satpam ini kayak ada yang ditutupin sama dia. Keesokan harinya, Bambang ke ruang kepala sekolah. Dia bertemu dengan seorang polisi yang sedang memegang uang. 저 우리 애들 때문에 고생이 많아. Lalu Bambang kembali ke ruang kerjanya. Dan kali ini dia melihat seorang guru yang sedang memukul seorang murid, yaitu si Rahmat yang tadi. Ketika ditanya sama si Bambang, apa kesalahan si Rahmat ini? Guru itu menjawab kalau si Rahmat ini diam-diam membawa dua orang cewek di tengah malam. Di waktu yang berbeda, ketika si Bambang mau pulang, dia melihat si Putri yang sedang duduk di jendela. Bambang yang panik karena takut si Putri jatuh, dia langsung ke kamar si Putri. Tapi seperti biasa, Putri ketakutan melihat si Bambang. Dan dia pun nggak mau bicara sama si Bambang. Namun akhirnya si Bambang berhasil membuat si Putri luluh. Tiba-tiba si Putri mengajak si Bambang dan menunjukkan sebuah ruangan ke si Bambang. Ketika Bambang masuk ke ruangan itu, dia melihat si Jessica yang sedang disiksa oleh seorang wanita. 당신 뭐 하는 짓이야? 아이를 교육하고 있는 중입니다. Lalu scene berpindah yang memperlihatkan Bambang meminta bantuan ke si Pevita. Dan pada akhirnya mereka berdua membawa Jessica ke rumah sakit. Keesokan harinya si Bambang dipanggil ke ruang kepala sekolah dan menanyakan soal Jessica. Mereka juga menanyakan di rumah sakit mana tempat Jessica dirawat. Lalu si Bambang pun memberitahu mereka. Di waktu yang berbeda, si Pevita mengajak si Bambang ketemuan. Ketika mereka ketemu, si Pevita mengatakan kalau si Jessica memberitahu ke si Pevita lewat tulisan tangan
kalau dia di sekolah itu sering dicabuli oleh kepala sekolah. Namun bukan hanya dia yang dilecehkan, si Putri dan si Rahmat juga sering dilecehkan. Tapi bedanya, si Rahmat ini dicabuli sama guru laki-laki yang memukulnya. Kalian masih ingat kan? Lalu wanita yang kita lihat tadi yang menyiksa si Jessica sampai dia masuk rumah sakit, itu merupakan selingkuhan si kepala sekolah. Miris banget kan? Oke, kita lanjut ya sayang. Bambang yang teringat kalau tadi siangnya dia dipanggil ke ruang kepala sekolah, langsung pergi ke rumah sakit karena takut si Jessica dibawa oleh kepala sekolah. Ketika Bambang sampai, Jessica udah nggak ada lagi. Tapi ternyata Jessica nggak dibawa sama mereka, karena Jessica berhasil sembunyi di lemari. Keesokan harinya, Bambang berhasil membawa si Putri keluar dari sekolah itu. Dan mereka semua langsung merekam si Jessica, agar si Jessica ini bisa menceritakan kronologi pencabulannya dalam bentuk video. 잠깐 와보라고 하시는 것 같았어요. 안에 누구 있어요? Di waktu yang berbeda, Bambang terlihat pulang ke rumahnya. Dia bertemu dengan anaknya dan ibunya. Lalu Bambang menanyakan bunga yang udah dibungkus oleh ibunya. Lalu ibunya menjawab kalau bunga itu hadiah untuk kepala sekolahnya. Bambang yang udah tahu sifat busuk kepala sekolah itu langsung memarahi ibunya. Namun ibunya malah balik memarahi si Bambang. Ibunya menyuruh si Bambang jangan ikut campur urusan apapun yang ada di sekolah itu. Ibunya juga menyuruh si Bambang untuk tetap fokus mengajar karena keluarga mereka membutuhkan uang untuk kelangsungan hidup mereka. Di sini kita baru tahu kalau si Bambang ini dulunya cuma pengangguran. Karena dulunya si Bambang ini hanya fokus menekuni hobinya, yaitu menjadi seorang seniman gambar. Keesokan harinya terlihat kalau si Pevita sedang berusaha memberikan bukti video pencabulan itu ke lembaga pemerintah. Namun, mereka semua menolak untuk bertanggung jawab atas kasus itu. Termasuk polisi yang kita lihat di awal film tadi. 아이들이 학교에서 Dan disinilah baru kita tahu uang yang di awal film tadi yang dipegang sama polisi itu merupakan uang tutup mulut. Di waktu yang sama kita melihat si Bambang yang kembali ke sekolah itu dan terpaksa menuruti ibunya. Namun ketika dia mau mengantarkan bunga itu ke ruang kepala sekolah, dia mendengar dari depan pintu suara anak kecil yang sedang dipukuli. Dan ternyata benar, itu merupakan si guru yang sedang menyiksa si Rahmat. Bambang awalnya hanya bisa diam, dan gua pikir di sini Bambang bakalan bodoh amat sama si Rahmat. Tapi tiba-tiba si Bambang berubah pikiran, lalu memukul si guru itu. Yang artinya di sini berarti si Bambang mengorbankan pekerjaannya. Di waktu yang berbeda, kita melihat si Rahmat yang telah berhasil dibawa keluar dari sekolah itu. Dan si Rahmat diwawancara mengenai kronologi pencabulan yang terjadi di sekolah itu. Dan disinilah terjawabkan kalau anak kecil yang kita lihat di awal film tadi, yang ditabrak kereta api itu, merupakan adik si Rahmat. Dia bunuh diri lantaran karena nggak sanggup lagi terus-terusan dicabuli oleh guru laki-laki yang mencabuli si Rahmat juga. Dan ternyata, video wawancara si Rahmat ini berhasil ditayangkan di mana-mana. 제 엉덩이에 Yang pada akhirnya berhasil menyeret kepala sekolah yang kembar itu juga. Namun, wanita yang menjadi selingkuhan kepala sekolah itu tidak dibawa. Ya, agak emosi sih gue liatnya. Lalu polisi yang telah disogok oleh kepala sekolah itu berpura-pura menangkap mereka semua untuk mencari aman. Di waktu yang berbeda, kasus ini berhasil dibawa ke pengadilan. Dan karena kasus ini mengundang orang-orang untuk demo soal kasus ini. Di dalam ruang pengadilan, kepala sekolah itu masih aja sempat membela dirinya. 이것이야말로 이 사건의 핵심입니다. 인정합니다. 계속하세요. 이는 산부인과 의사로서 성폭행당한 Ketika Bambang keluar dari ruangan pengadilan itu, dia didatangin oleh istri kepala sekolah itu. Lalu si istri itu menampar si Bambang. Yang lebih parahnya lagi, si wanita itu meludah wajah si Bambang. Karena wanita itu nggak terima kalau suaminya dituduh mencabuli anak difabel. Di sela-sela hari persidangan yang lain, profesor yang dulunya merekomendasikan si Bambang ini bekerja di sekolah itu, tiba-tiba menghubungi dan mengajak makan malam bersama.
Ternyata di dalam ruangan profesor tersebut, dia bersama pengacara dari kepala sekolah itu. Lalu si Bambang ditekan dan dipaksa untuk merelakan kasus itu. Dan si Bambang juga akan diberikan sejumlah uang yang jumlahnya nggak sedikit. Tapi si Bambang di sini menolak dan pergi dari situ. 네 딸 소리보다 가가 더 소중한 기가. 지금 이 손 놔버리면 나 소리한테도 증인의 진술을 인정합니다. 일 정리되면 버떡 올라오니라. Sidang terancam dihentikan karena masing-masing wali dari si Putri dan si Rahmat menerima tawaran damai dari pihak lawan. Pihak lawan ngasih nominal uang yang nggak sedikit. Sehingga pihak keluarga yang emang benar-benar berasal dari orang yang tidak mampu akhirnya memaafkan begitu aja. Si Rahmat yang tadinya dijadwalkan untuk bersaksi di sidang berikutnya dinyatakan nggak jadi bersaksi karena neneknya setuju damai karena sejumlah uang. Satu-satunya harapan hanya dari kasus Jessica. Pada hari terakhir sidang, si Bambang menemukan bukti CCTV yang isinya adalah pelecehan si Putri. Bambang dan Pevita menyerahkan bukti itu ke pengacara mereka untuk kemudian diserahkan ke pihak jaksa. Ketika hari terakhir sidang dimulai, betapa emosinya kalian kalau menonton film ini karena para pelaku pencabulan anak tersebut hanya dihukum paling lama 2 tahun penjara dan 1 tahun masa percobaan. Ternyata pihak pengacara mereka dan hakim juga tidak mendukung anak-anak itu. Yang artinya mereka semua yang ada di dalam ruangan persidangan itu disogok. 검찰 측은 재판이 끝나는 즉시 피고인들의 석방에 필요한 절차를 진행해 주십니다. Si Rahmat yang gak terima karena hasil persidangannya, diam-diam kabur dari rumah si Pevita dan mencari si guru untuk balas dendam. Rahmat berhasil menusuk pisau ke perut si guru itu. Namun karena si guru itu lebih kuat, si Rahmat susah untuk melawan. Yang pada akhirnya mereka berdua tewas tertabrak kereta api bersamaan. Setelah 1 tahun kematian si Rahmat, Pevita dan yang lainnya masih berusaha untuk mengurus kasus ini agar bisa mendapatkan keadilan. Dan film pun berakhir. Oke, itulah dia alur cerita dari film Silence. Makna yang dapat kita ambil dari film ini banyak banget sebenarnya. Ya bisa kalian simpulkan sendiri lah ya. Ini film cukup nguras emosi gue banget. Buat kalian yang pengen lampiaskan emosinya setelah nonton video ini, bisa tulis di kolom komentar. Sekian aja dari video kali ini. Stay tune terus di channel Soda Gembira karena masih banyak lagi film-film yang bakalan gue bahas. Gue Rezi Gambino pamit dan sayonara.